Ada yang tahap 1 kemarin bantuannya masih cair, namun tahap ini bantuannya sudah tidak cair lagi. Apakah betul penyebabnya karena ada yang datang ke rumah melakukan ground check atau pendataan? Mungkin ini jawabannya. Jadi beberapa hari terakhir ini banyak yang komplain tiba-tiba saja bantuannya tidak cair karena katanya kemarin ada pendamping PKH yang datang ke rumah, foto rumah, cek daya listrik, tanyakan pekerjaan, hingga kondisi keluarga. Dan tiba-tiba bantuannya untuk tahap 2 2025 ini itu tidak cair. Sebelum itu kita mau luruskan bahwa memang kalau ada yang datang seperti itu terus pakai rompi merah seperti ini, hampir dipastikan mereka pendamping PKH yang sedang melakukan ground check DTSN. Jadi betul, di bulan Maret April kemarin kami mendapatkan tugas untuk melakukan ground check DTSN. Nah, pertanyaannya, apa itu ground check? Apakah betul hasil dari ground check ini menyebabkan bantuan kalian tidak cair? Apakah pendamping PKH yang merekomendasikan kalian untuk dikeluarkan dari kepesertaan PKH? Jangan emosi dulu, karena jawabannya akan kita jelaskan di video ini. Namun sebelum itu, kita intro dulu. Oke sobat sosial, yang pertama saya akan jelaskan apa itu ground check. Jadi ground check yang dilakukan oleh pendamping PKH adalah proses verifikasi dan validasi langsung di lapangan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kependudukan keluarga penerima manfaat atau calon KPM. Tujuannya untuk memastikan data yang ada di DTSN sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. Jadi tujuan ground check pendamping PKH ini memastikan kelayakan calon penerima bantuan berdasarkan kriteria program. Yang kedua, mengecek keaktifan dan kondisi KPM yang sudah terdaftar, misal masih layak atau tidak. Yang ketiga, mengumpulkan bukti dan dokumentasi untuk pelaporan dan rekomendasi kebijakan. Nah, pertanyaannya, apakah betul hasil ground check ini dapat menyebabkan bantuan sosial kalian tidak cair? Jawabannya, bisa ya, bisa tidak. Tergantung pada hasil dari keputusan BPS yang mengelompokkan kalian masuk di desil berapa. Berarti yang keluarkan kalian bukan pendamping PKH ya? Jawabannya, iya. Bukan sama sekali, bukan pendamping PKH. Tugas pendamping PKH seperti yang saya jelaskan tadi, hanya melakukan verifikasi lapangan, mencocokkan data real yang ada di lapangan dengan yang ada di BPS yang mengelola data statistik. Dan finalisasi pengelompokan data kalian masuk di desil berapa itu ditentukan oleh BPS. Namun ground check itu teman-teman tetap bisa menyebabkan bantuan kalian tidak cair jika keluarga dinilai sudah mampu. Data tidak valid seperti nik ganda, kakak tidak cocok, anak tidak sekolah, dan sebagainya. Yang kemudian KPM tidak ditemukan atau sudah pindah alamat, tidak memiliki dokumen seperti KTP atau KKA, dan kondisi rumah dan ekonomi itu sudah sangat baik, yang dianggap sudah tidak layak untuk diberikan bantuan sosial. Itu pun teman-teman bergantung dari hasil pengelompokan dari BPS yang membidangi masalah statistik. Memasukkan kalian masuk dalam desil berapa, lagi-lagi itu tugasnya BPS. Jadi saya mau bilang, bukan pendamping PKH yang mengelompokkan kalian masuk di desil berapa. Perlu saya tekankan teman-teman bahwa ground check ini cuman alat bantu verifikasi. Jika hasilnya menunjukkan tidak layak atau data-data bermasalah, maka bantuan itu bisa dihentikan atau tidak cair lagi. Tapi kalau hasil ground check menunjukkan layak, maka bantuan bisa dilanjutkan, diaktifkan kembali, atau diusulkan kembali untuk menjadi penerima. Bang, tapi banyak yang ground check ini masih layak tapi bantuannya sudah tidak cair. Ya, itu benar. Dan sekarang terjadi di lapangan. Bahkan meskipun hasil ground check menyatakan masih layak, bantuan tetap tidak cair. Ini memang sering terjadi dan jadi kebingungan di masyarakat. Sumber keluhan dari KPM, bahkan jujur saja pendamping PKH pun itu sampai hari ini bingung juga. Loh, dari hasil verifikasi kami di lapangan, ada KPM yang masih layak, tiba-tiba masuk di desil 10. Jujur teman-teman, ada yang penghasilannya rendah, pekerjaan guru mengaji, statusnya masuk tenaga pendidik. Ya memang tenaga pendidik, tapi di desil 10 begitu. Siapa yang tidak bingung? Tapi teman-teman mohon bersabar. Sampai hari ini kami juga diberi tugas untuk memproteksi KPM yang bantuannya tidak cair ini dan dinilai masih layak. Kalian tetap bisa memantau perkembangan lewat akun Kementerian Sosial atau BPS atau melalui situs yang sudah disediakan oleh Kementerian Sosial. Saya berharap jangan gaduh dulu. Pemerintah melalui Kementerian Sosial sementara berusaha agar bantuan sosial bisa tepat sasaran dan kalian juga jangan terlalu berharap. Ingat kata Mensos, bantuan itu sementara, berdaya selamanya. Itu saja pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share info ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Nurham Sadik. Sampai jumpa di video selanjutnya.